Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya teh jahe itu benar-benar bisa nenangin perut atau kenapa kunyit itu dianggap ampuh banget? Nah, jawabannya itu ada di level molekuler. Hari ini kita bakal bongkar simfoni tersembunyi di balik cara tanaman berkomunikasi langsung dengan sel-sel di tubuh kita. Oke, jadi kita mulai dari mana? Pertama, kita akan pakai analogi seru, sniper versus orkestra. Terus kita nyelam lebih dalam ke level sel, ngomongin soal kunci dan gembok di tubuh kita. Habis itu, kita lihat gimana caranya nyetel mesin metabolisme. Kita juga bakal bahas kenapa pendekatan ini lebih pinter dari sekedar peluru perak. Tapi juga ada tantangannya. Dan terakhir, kita intip sedikit masa depan dunia pengobatan. Oke, pertama-tama, biar kita benar-benar paham kekuatan tanaman, kita harus lihat dua cara kerja yang beda banget dalam farmakologi. Pendekatan sniper yang super terarah, lawan pendekatan orkestra yang holistik. Nah, ini dia perbedaannya. Jelas banget kan? Di satu sisi, ada obat modern yang kayak sniper. Satu molekul, satu target. Tepat, kuat satu tembakan. Di sisi lain, kita punya orkestra dari alam. Satu tanaman, tapi isinya ratusan senyawa yang main musik bareng, secara harmonis mempengaruhi banyak target sekaligus. Jadi, intinya tuh bukan soal satu molekul jagoan, bukan. Ini soal kerja tim, sebuah simfoni molekul yang kerja bareng secara sinergis, ngebimbing sel-sel kita pelan-pelan balik ke kondisi seimbang. Jadi gimana caranya orkestra ini memainkan musiknya? Kita harus zoom in banget sampai ke level sel. Coba bayangin deh, setiap sel di tubuh kita itu punya ribuan gembok atau reseptor di permukaannya. Nah, senyawa dari tanaman ini, mereka bertindak kayak kunci-kunci yang unik. Yang pertama, ada yang namanya agonis. Anggap aja mereka ini peniru ulung. Bentuknya itu pas banget buat masuk ke gembok seluler dan muter kuncinya. Jadi, mereka ini niru sinyal alami tubuh kita buat micu sebuah respons. Contohnya pas banget nih. Senyawa dari kedelai bentuknya mirip-mirip sama estrogen. Jadi dia bisa masuk dan muter gembok estrogen, tapi lebih lembut. Ini cara alam buat ngatur volumenya, bukan cuma sekedar tombol on-off. Nah, kebalikannya adalah antagonis. Kunci ini bisa masuk ke gembok, pas banget. Tapi, dia nggak bisa muter kuncinya. Jadi, dia cuma diam di situ, ngeblokir kunci lain, termasuk sinyal dari tubuh kita sendiri, biar nggak bisa masuk. Contoh paling klasiknya ya, kopi. Kafein itu antagonis yang nyelip masuk ke reseptor adenosin di otak kita. Adenosin itu molekul yang bikin kita ngantuk. Nah, dengan ngeblokir reseptornya, kafein itu secara fisik ngehalangin otak kita nerima sinyal capek. Dan yang terakhir, ini yang paling canggih, namanya modulator alosterik. Ini bukan lagi soal buka atau blokir gembok, beda. Molekul ini nempelnya di sisi lain dari reseptor, terus dia ngubah bentuk reseptornya. Akibatnya, reseptor jadi lebih sensitif atau malah kurang sensitif sama kunci aslinya. Anggap aja ini kayak tombol volume atau dimmer lampu buat sel kita. Misalnya nih, senyawa terpenoid yang ada di minyak esensial kayak lavender. Mereka bisa secara perlahan nyetel reseptor saraf kita. Sistemnya nggak dimatiin total, tapi volumenya diturunin, jadi efeknya menenangkan. Oke, tapi komunikasi sel itu nggak cuma soal reseptor loh. Tumbuhan itu juga jago banget ngatur enzim, mesin-mesin super kecil yang ngejalanin hampir semua proses di tubuh kita. Mereka ngelakuin ini pakai fitokimia, senyawa kimia aktif mereka. Caranya gimana? Mereka bisa jadi kayak pedal rem. Contohnya, ada beberapa polifenol yang bisa ngerem enzim pemecah karbohidrat. Hasilnya, gula darah nggak melonjak drastis. Ini mekanisme yang penting banget dalam perawatan diabetes. Tapi, nggak selamanya ngerem. Kadang tanaman malah nginjak gas dengan cara yang unik, lewat sebuah konsep yang namanya hormesis. Ini pada dasarnya prinsip apa yang nggak membunuhmu bikin kamu lebih kuat, tapi di level sel. Contohnya brokoli. Di dalamnya ada senyawa yang bertindak sebagai stresor ringan. Senyawa ini kayak nyolek sel kita sedikit, ngasih stres ringan. Nah, respons sel kita gimana? Mereka justru ningkatin pertahanan antioksidan dan detoksifikasi mereka sendiri. Hasilnya, dalam jangka panjang, sel kita jadi lebih kuat dan tangguh. Oke, jadi kenapa sih pendekatan orkestra ini penting banget? Jawabannya karena penyakit kronis kayak diabetes, penyakit jantung, atau autoimun itu jarang banget penyebabnya cuma satu. Masalahnya itu kompleks, targetnya banyak. Coba kita lihat kurkumin dari kunyit. Peradangan itu kan bukan target tunggal, tapi jaringan yang rumit. Kalau obat biasa mungkin cuma matiin satu alarm aja, kurkumin ini beda. Dia bisa memodulasi beberapa titik sekaligus. Ada saklar yang dia matiin, ada yang dia nyalain, ada volume yang dia atur, semuanya dalam waktu bersamaan. Kemampuan buat memengaruhi banyak target kayak gini, para ilmuwan nyebutnya efek pleiotropik. Nah, tapi kita juga harus realistis dan ngomongin sisi ilmiahnya.
ada tantangan besar nih buat ngubah senyawa tanaman ini jadi obat yang benar-benar efektif. Jadi muncul pertanyaan yang wajar banget kan? Kalau tanaman emang secerdas itu, kenapa nggak semua teh herbal langsung jadi obat mujarab? Dan jawabannya ada di satu kata ini, bioavailabilitas. Ini rintangan terbesarnya. Sebuah senyawa mungkin kelihatan hebat di cawan petri, di lab. Tapi pertanyaannya, apa dia bisa selamat dari asam lambung? Apa dia bisa benar-benar diserap masuk ke aliran darah buat ngerjain tugasnya? Nah, seringkali jawabannya itu enggak. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Intinya adalah, kita perlu berhenti berpikir dalam kotak-kotak herbal versus obat. Ada kutipan yang ngerangkum ini dengan pas banget. Selembar daun bisa jadi pabrik obat yang lebih seimbang dari laboratorium kimia tercanggih sekalipun. Ini jadi pengingat betapa elegan dan cerdasnya alam yang udah disempurnain lewat evolusi jutaan tahun. Masa depan itu bukan soal milih salah satu, obat atau herbal, bukan, tapi tentang mengintegrasikan keduanya. Kita pakai ketepatan farmakologi modern, tapi dipandu oleh kearifan alam yang bisa menyasar banyak target untuk menciptakan pengobatan yang benar-benar holistik dan seimbang. Ini ninggalin kita dengan satu pemikiran terakhir. Jangan-jangan masa depan kesehatan itu bukan tentang menciptakan molekul-molekul baru yang rumit, tapi justru tentang memahami simfoni kompleks yang selama ini udah ada di depan mata kita, cuma kita belum cukup baik mendengarkannya.